Tapi ya percuma juga, sang ratu sama putri itu nggak bisa berenang, jadi tongkat yang diulur itu nggak bisa dia dapat. Sampai akhirnya sang ratu ini pun tewas tenggelam bersama putri kecilnya serta anak dalam kandungannya. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kalau biasanya seorang ratu dan raja itu terkenal akan prestasinya, kecantikan dan ketampanannya, atau mungkin bagaimana cara mereka memerintah kerajaan. Tapi tidak dengan ratu dan raja yang akan aku bahas kali ini, dimana mereka ini dikenal justru karena kematiannya yang tidak lazim. Nah, lo kira-kira apa yang terjadi dengan raja dan ratu yang akan aku bahas kali ini? Keanehannya apa? Kenapa bisa dibilang tidak lazim sampai-sampai terkenal gitu? Let's get started. Oke, yang pertama aku bahas mulai dari raja dulu nih, seorang raja yang bernama Adolf Fredrik, dimana beliau ini merupakan seorang raja Swedia yang lahir di Schleswig pada tanggal 14 Mei 1970 dan memerintah dari tahun 1751 sampai akhir hidupnya, dimana kisah dari akhir hidupnya ini sangat tidak lazim dan sebenarnya bisa dibilang agak lucu sih, tapi harus tetap menghormati ya, beliau seorang raja. Jadi dikisahkan dulu nih ada acara jamuan makan kan di istana, dimana kalau acara-acara kayak gini udah pasti lah ya ada berbagai macam makanan, banyak banget lagi makanannya enak-enak. Dan pas hari itu sang raja ini makan besar nih, udah jenis makanannya berat, porsinya banyak-banyak lagi. Bayangin aja ya, dalam satu acara itu sang raja ini menyantap lobster, kaviar, kol asam, irisan kubis yang difermentasi, dan juga ikan haring asap. Oke, itu udah lumayan banyak ya, dimana sang raja ini menyantapnya dengan sangat lahap. Teruslah dia makan sampai selesai tuh udah banyak, udah kekenyangan. Bukan kekenyangan, mungkin belum kenyang kali ya. Datanglah nih makanan penutup, yaitu semlai yang merupakan roti dengan aroma kapulaga yang diisi dengan pasta almond dan disajikannya tuh dalam semangkuk krim panas. Nah, kalau ini kelihatannya enak ya makanan penutupnya. Dan kalian tahu berapa jumlah semlai yang makan? Gak santai banget sih, bukan cuma 1 atau 2 porsi nih, tapi 14 porsi sekaligus. Ya ampun, udah makan berat, makanan utamanya segitu banyaknya, ditambah makanan penutupnya tuh yang gak santai. Gimana gak kaget ya tuh perut nampung makanan sebanyak itu kan? Ya alhasil akibatnya sangatlah fatal, yang mana sang raja ini pun akhirnya meninggal dunia karena masalah pencernaan pada 12 Februari 1771. Dan ada juga nih versi lainnya mengatakan bahwa beliau ini meninggal karena stroke. Ya apapun itu alasan, yang jelas sampai saat ini raja ini pun dikenal dengan julukan The King Who Ate Himself to Death, atau yang berarti raja yang mati karena kekenyangan. Ini agak lucu sih sebenarnya ya, tapi tetap harus menghormati ya. Dan walaupun sang raja ini dikenal sebagai penguasa yang lemah dan tidak memiliki kemampuan, tapi kepergiannya ini mengundang tangisan bagi kerabat dekat dan juga masyarakatnya, di mana beliau dikenal sebagai ayah dan juga suami yang baik, dan juga merupakan tuan yang baik, ramah dan bersahabat bagi para pembantunya. Oke, next yang kedua aku akan membahas ratu nih, seorang ratu yang meninggal dengan alasan yang tidak lazim juga, yaitu Ratu Sunanda Kumari Ratana, yang mana beliau ini merupakan seorang ratu atau permaisuri dari kerajaan Siam yang merupakan cikal bakal dari Thailand sekarang, yang lahir pada tanggal 10 November 1860. Jadi kisah kematian yang tidak lazim ini terjadi pada tahun 1880, dimana saat itu sang ratu sedang dalam perjalanan menuju istana musim panas Bang Pain yang letaknya di luar kota Bangkok. Jadi waktu itu dia pergi dalam keadaan hamil bersama dengan putri kecilnya yang usianya bahkan belum genap 2 tahun. Dan waktu itu juga dia ditemani sama dayang-dayangnya dan juga pengawal kerajaan. Dan untuk sampai ke tujuan nih, rombongan kerajaan ini harus menyeberangi sungai terbesar di Thailand, yaitu Khao Phraya. Tapi ya yang namanya nasib malang nggak bisa dihindari. Kapal yang membawa sang ratu dan putrinya ini terbalik akibat terkena arus yang sangat kuat, yang menyebabkan putri sama sang ratu ini pun tercebur ke dalam sungai, di mana mereka harus berusaha sekuat tenaga biar nggak sampai nih kepala mereka tenggelam. Jadi biar setidaknya dia masih bisa menghirup oksigen gitulah di atas air. Dan dalam keadaan yang udah genting nih, udah panik kayak gini, dayang-dayang sama pengawal kerajaan tuh bukannya nolongin malah nonton gitu, diem terpaku ngeliatin sang ratu sama putrinya itu lagi berusaha sekuat tenaga. Mereka cuma diem doang nontonin gitu, gak ada yang nolong sama sekali. Dan usut punya usut, ternyata mereka bukannya gak mau atau bahkan gak bisa menolong putri dan juga ratu, tapi mereka ini terhalang sebuah peraturan yang turun-temurun berlaku di Siam, dimana orang-orang biasa dilarang keras untuk menyentuh anggota keluarga kerajaan. Dan kalau sampai-sampai nih ada yang berani menyentuh, itu sama artinya dengan kematian. Oke, jadi kalian nyentuh anggota kerajaan
otomatis hukuman mati menanti. Ya kayak gitu, dan karena peraturan inilah mereka cuma bisa menolong sang ratu sama putrinya yang tenggelam itu dengan mengulurkan kayu dan juga melemparkan buah-buah kelapa sebagai pelampung. Tapi ya percuma juga, sang ratu sama putrinya itu nggak bisa berenang, jadi tongkat yang diulur itu nggak bisa dia dapat. Sampai akhirnya sang ratu ini pun tewas tenggelam bersama putri kecilnya serta anak dalam kandungannya. Ya katanya selain karena aturan kaku itu, mereka juga termakan mitos dimana bagi mereka yang berani menyelamatkan orang yang tenggelam, mereka akan mendapatkan nasib buruk karena itu sama aja mencampuri roh-roh yang hidup di dalam air. Dan karena insiden ini nih yang gak masuk akal sampai meninggal begitu kan sang ratu sama putrinya, sang raja pun marah besar. Ya pun memerintahkan perwira tuh yang gak ngasih aba-aba, yang gak ngasih perintah untuk menyelamatkan putri sama ratu harus mendekap di penjara. Dan sang raja pun juga berduka besar, jadi dia sedih banget karena Ratu Sunanda ini merupakan permaisuri kesayangannya, dan dia pun mengadakan upacara besar yang mungkin ya pemakaman ini adalah upacara pemakaman termahal dalam sejarah kerajaan di Asia. So guys, itu dia sekilas mengenai raja dan ratu yang tewas dengan alasan yang tidak lazim. Ada raja yang meninggal karena kekenyangan, ada juga ratu yang meninggal karena aturannya sendiri. Menyedihkan sih, kasihan banget. Apalagi yang ratu itu loh ditontonin begitu, dimana seharusnya mereka bisa selamat gitu loh, ya ampun. Tapi apa daya, memang begitu jalannya, kita juga harus tetap menghormati. Dan gimana nih menurut kalian? Apa ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih versi lainnya mungkin yang kalian tahu? Kalian bisa komen di bawah, kalian bisa tambahkan di bawah. Dan sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!